Saya Saskia Mari sebagai salah satu tim dosen Statistika Matematika 2, Program Studi Statistika FMIPA Universitas Indonesia, kali ini akan memaparkan materi tentang teorema limit pusat. Bila X1, X2 hingga Xn adalah sampel acak dari distribusi normal mu sigma kuadrat, maka variabel acak Zn sama dengan jumlahan I1 sampai Nxi dikurangin N mu dibagi sigma akar N sama dengan X bar N min mu dibagi sigma per akar N akan berdistribusi normal 0,1 untuk setiap bilangan bulat positif. Bagaimana bila X1, X2 hingga Xn adalah sampel acak diambil dari sembarang distribusi dengan min mu dan variansi sigma kuadrat? Apakah Zn sama dengan X bar N min mu dibagi sigma per akar N juga berdistribusi normal 0,1 untuk N mendekati tak hingga? Teorema limit pusat. Misalkan X1, X2 hingga Xn menyatakan sampel acak dari suatu distribusi yang mempunyai min mu dan variansi positif sigma kuadrat. Maka variabel acak Yn sama dengan jumlahan I1 sampai N dari Xi dikurangi N mu dibagi sigma akar N sama dengan X bar N min mu dibagi sigma per akar N akan mendekati suatu distribusi normal dengan min sama dengan 0 dan variansi sama dengan 1. Bukti, misalkan MJF dari variabel acak X ada. M besar T adalah ekspektasi dari E pangkat TX untuk T antara min H hingga H. Sedangkan M kecil T adalah ekspektasi dari E pangkat T dikalikan X min mu sama dengan E pangkat min mu T kali ekspektasi dari E pangkat TX sama dengan E pangkat min mu T kalikan M besar T untuk T antara min H hingga H. M kecil T merupakan MJF dari variabel acak X min mu. Sekarang kita hitung M kecil 0 sama dengan kita masukkan nilai T sama dengan 0 pada fungsi M kecil T. Diperoleh E pangkat min mu kali 0 dikalikan M besar 0 sama dengan 1. Untuk turunan pertamanya terhadap M kecil T, kita turunkan sebagai U kali dV ditambah DU kali V. Diperoleh sama dengan min mu kali E pangkat min mu T kali M besar T ditambah E pangkat min mu T kalikan turunan pertama M besar terhadap T. Diperoleh M aksen 0 sama dengan min mu kalikan E pangkat 0 ditambah E pangkat 0 kali M aksen 0 sama dengan min mu ditambah mu sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari turunan kedua dari fungsi MT kecil. Diperoleh seperti dari persamaan yang turunan pertama diturunkan sebagai U kali V ditambah V kali DU. Diperoleh sebagai berikut. Maka sama dengan mu kuadrat ditambah E pangkat min mu T kali M besar T dikurangi 2 mu kali E pangkat min mu T kalikan turunan pertama dari M besar T ditambah E pangkat min mu T kalikan turunan kedua dari M besar T. Turunan kedua untuk M kecil T di titik T sama dengan 0 sama dengan mu kuadrat dikalikan E pangkat 0 dikalikan M besar di titik T sama dengan 0 dikurangkan dengan 2 mu kalikan E pangkat 0 dikalikan turunan pertama di titik T sama dengan 0 dari M besar ditambah E pangkat 0 ditambah turunan kedua dari M besar di titik T sama dengan 0 sama dengan mu kuadrat dikurangi 2 mu kali mu ditambah ekspektasi dari X kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Dengan formula Taylor terdapat bilangan eta n di mana eta n antara 0 hingga T dengan limit n mendekati tak hingga dari eta n sama dengan 0. Sedemikian sehingga M kecil T sama dengan M kecil 0 ditambah turunan pertama dari M kecil di titik 0 kalikan T ditambah turunan kedua dari M kecil di titik T sama dengan eta N kalikan T kuadrat per 2.
sama dengan sebagai berikut. Lalu kita tambahkan nilai sigma kuadrat T kuadrat per 2 dikurangi sigma kuadrat T kuadrat per 2 yang bernilai 0. Sehingga persamaannya adalah MT sama dengan 1 ditambah sigma kuadrat T kuadrat per 2 dikurangkan dengan sigma kuadrat T kuadrat per 2 ditambah turunan kedua dari M kecil di eta N kalikan T kuadrat per 2. Maka sekarang kita gabungkan ruas yang belakang menjadi bersama-sama sehingga MT sama dengan 1 ditambah sigma kuadrat T kuadrat per 2 ditambah turunan kedua dari M kecil di titik T sama dengan eta N dikurangi sigma kuadrat dikalikan T kuadrat per 2. Selanjutnya akan dicari MGF dari peubah acak YN, yaitu ekspektasi dari E pangkat T YN, sama dengan ekspektasi dari E pangkat T kalikan jumlahan I1 sampai NXI dikurangin N mu per sigma akar N. Sekarang N mu akan kita rubah menjadi jumlahan I1 sampai N dari mu, sehingga diperoleh persamaan di baris kedua. Selanjutnya, penjumlahan ini kita akan satukan sehingga diperoleh ekspektasi dari E pangkat T kalikan jumlahan I1 sampai N dari XI min mu per sigma kali akar N. Sekarang kita uraikan jumlahan itu sebagai tertulis di baris keempat. Berikutnya, kita akan pecahkan uraikan perkalian dari E pangkat T jumlahan dari tersebut menjadi ekspektasi dari E pangkat T kali X min mu per sigma per akar N dikalikan E pangkat T kali X kuadrat min mu dibagi sigma per akar N hingga seterusnya perkalian E pangkat T dikalikan Xn min mu per sigma per akar N. Karena X1, X2 hingga Xn adalah sampel acak dari distribusi yang mempunyai min mu dan variansi positif sigma kuadrat, maka ekspektasi dari E pangkat T kali jumlahan I1 sampai NXI min mu per sigma akar N dapat diuraikan sebagai perkalian ekspektasi-ekspektasinya sebagai berikut. Karena masing-masing diambil dari populasi yang sama dan berdistribusi sama, maka ekspektasi tersebut dapat dinyatakan sebagai pangkat N dari ekspektasi E pangkat T kali X min mu per sigma akar N. M kecil t sama dengan ekspektasi dari E pangkat T kali X min mu. Maka ekspektasi dari E pangkat T X min mu per sigma akar N dapat dinotasikan sebagai M kecil dari T per sigma akar N. Sehingga ekspektasi dari E pangkat T kalikan X min mu per sigma akar N dipangkatkan N sama dengan M kecil T per sigma akar N dipangkatkan N. Dari ekspansi Taylor sebelumnya diperoleh MT sama dengan berikut, dan M kecil dari T per sigma akar N sama dengan 1 ditambah sigma kuadrat kalikan T per sigma akar N kuadrat per 2 ditambah M kecil double aksen eta N dikurangin sigma kuadrat dikalikan T per sigma akar N dikuadratkan per 2. Selanjutnya, M besar Tn sama dengan pangkat N dari M kecil fungsi dari T per sigma akar N. Sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya, maka kita dapat nyatakan sebagai berikut pada baris yang kedua. Selanjutnya, saya akan sederhanakan persamaan di baris kedua sehingga diperoleh persamaan di baris ketiga. Dengan T per sigma akar N antara min H sampai H. Selanjutnya kita buka rumus itu menjadi
M besar Tn sama dengan 1 ditambah T kuadrat per 2N ditambah si N per N pangkatkan N untuk T antara min H sigma kali akar N hingga H kali sigma akar N, di mana si N sama dengan turunan kedua si N dikurangin sigma kuadrat kalikan T kuadrat per 2 sigma kuadrat. Karena turunan kedua dari N kecil T kontinu pada T sama dengan 0 dan limit N mendekati tak hingga eta N sama dengan 0, maka limit N mendekati tak hingga turunan kedua dari M kecil di titik T sama dengan eta N sama dengan M double aksen 0 sama dengan sigma kuadrat. Dan limit N mendekati tak hingga dari turunan kedua M kecil di titik T sama dengan eta N dikurangin sigma kuadrat sama dengan 0. Sehingga limit N mendekati tak hingga dari si N sama dengan 0. Jadi, N mendekati tak hingga dari M besar Tn sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 1 ditambah T kuadrat per 2N ditambah si N per N pangkat N. Pangkat N ini ditambahkan koefisien 2N per T kuadrat kali T kuadrat per 2N yang bernilai sama dengan 1. Sehingga tidak merubah nilai maknanya. Limit N mendekati tak hingga dari 1 ditambah T kuadrat per 2N pangkat 2N per T kuadrat ini sama dengan E. Sehingga limit tersebut menjadi E pangkat T kuadrat per 2N kali N sama dengan E pangkat T kuadrat per 2 untuk setiap T. Karena MGF-MT sama dengan E pangkat T kuadrat per 2 untuk setiap T adalah MGF dari distribusi normal 01, maka distribusi pendekatan dari variabel acak YN sama dengan jumlahan I1 sampai N XI dikurangin N mu dibagi sigma akar N sama dengan X bar N dikurangi mu dibagi sigma per akar N akan berdistribusi normal 01.